saya Gera dari kelas 6A, saya absen 3. Saya akan ceritakan tentang si Kancil dan Siput. Dengarkan cerita saya ya. Suatu hari di sebuah hutan, angin berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Termasuk juga si Kancil. Untuk menghilangkan rasa ngantuknya, si Kancil berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Dia berkata, "Siapa yang tidak mengenal Kancil? Si pintar, si cerdik, si pemberani." Setelah sampai di sungai, Kancil minum air untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih bisa membuat ia berkaca. Ia berkata-kata sendirian, "Buaya, gajah, harimau, binatang bodoh. Jika mereka berhadapan denganku, mereka bisa aku berdaya. Kancil tidak tahu kalau dari tadi dia sedang dilihatin oleh seekor siput. Siput itu pun berkata, "Kancil, ada apa? Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali." Kancil mencari suara itu. Lalu dia menemukan si siput yang berada di bongkahan batu besar. "Jadi, kamu sudah melihatin aku ya dari tadi?" Siput yang kecil dan imut, kamu tidak imut, kamu kecil, tapi tidak imut, melainkan jelek bagaikan kotoran ayam." Siput yang mendengarkan itu merasa dia diejek oleh si Kancil. Siput pun berkata, "Kancil, kamu memang cerdik dan pintar. Karena itu, aku menantangmu untuk lomba adu kecepatan." Mereka berdua pun setuju. Perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah Kancil pergi, Siput memanggil teman-temannya. Dia memanggil teman-temannya agar teman-temannya menolong dia pada saat perlombaan. "Kalian nanti di jalur perlombaan ya, kalian harus dibalik bongkahan batu besar, agar nanti jika Kancil memanggil, salah satu harus muncul dan kita tetap di depannya si Kancil." Hari dinantikan pun tiba. Kancil datang dengan sombongnya, merasa dia pasti sangat mudah mengalahkan si Siput. Siput pun mempersilahkan Kancil untuk lari duluan. Siput memanggil si Kancil, "Kancil, Kancil," agar si Siput tahu sudah sampai mana si Kancil sampai. Siput segera menyelam ke sungai. Ia memanggil temannya agar teman-temannya segera ke balik bongkahan batu besar. Lalu setelah beberapa langkah, Kancil memanggil si Siput. "Siput, Siput." Siput pun berkata, "Kancil, aku sudah sampai sini." Kancil pun mempercepat langkahnya. Lalu Kancil memanggil si Siput lagi, "Siput, Siput." Lalu Siput pun berkata, "Kancil, aku sudah sampai sini." Setelah itu Kancil berlari sambil memanggil si Siput, "Siput, Siput." Terus saja Siput terus di depannya si Kancil. Keringat bercucuran, kaki sudah mulai lemas, napas sudah mulai susah. Lalu setelah beberapa saat, si Kancil pun memanggil si Siput kembali, "Siput, Siput," tapi tidak ada jawaban. Si Kancil pun merasa dia pasti akan segera menang perlombaan. Senyum sinis si Kancil berkata, "Kancil memang tiada duanya." Lalu tiba-tiba Siput muncul di bongkahan batu besar. Ia berkata kepada si Kancil, "Hei Kancil, kasihan sekali, lelah ya berlari." "Bagaimana mungkin? Aku kan sudah berlari sangat kencang. Bagaimana mungkin kamu menang duluan? Curang kamu ya?" Lalu si Siput berkata, "Udahlah, akui saja kekalahanmu." Lalu Kancil pun menunduk dan menerima kekalahannya. Siput pun berkata, Aku tidak mau hadiah apa-apa kok. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Janganlah bangga dengan kepandaian dan kecerdasanmu. Semua makhluk hidup pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan banggakan kelebihanmu." Siput pun segera
masuk ke sungai. Tinggallah kancil yang merasa menyesal dan malu. Terima kasih Pak Anton, sampai jumpa. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dengan kelebihan kita sendiri. Kita tidak boleh mengejek orang yang di bawah kita. Siapa tahu saja orang yang di bawah kita itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman, ingat ya. Dadah!